Hello there, kembali lagi di channel Setampan dan kali ini kita akan belajar cara bagaimana memformatting laporan akuntansi yang ada di Odoo 12. Nah, laporan akuntansi yang sudah ada di Odoo 12 ini akan kita edit formatnya, jadi tidak custom secara total, namun hanya formatnya saja. Di sini kita ada dua laporan, ada balance sheet dan profit loss. Nah, kalau kita download di sini salah satunya profit loss, kemudian all entries, kemudian print, kemudian yang akan ditampilkan adalah ini financial report one. Nah, di sini kita bisa dapatkan profit loss, kemudian ada name, ada income dan expense saja. Nah, kalau untuk di Indonesia mungkin ini kurang standar ya. Nah, di Indonesia yang diinginkan adalah lebih detail lagi. Jadi income dan expense dipecah secara bersih dan kotor. Nah, di sini saya sudah punya salah satu master datanya yang sudah dibuat oleh Ahmad Daniel. Terima kasih Bapak Ahmad Daniel. Nah, di sini salah satu contohnya laba rugi. Di sini ada penjualan, kemudian detailnya, kemudian ada harga pokok penjualan dan detailnya. Nah, setelah itu ada laba rugi kotor yang menjumlah eh, hasil dari penjualan dan harga pokok penjualan. Penjualan dikurangi HPP. Nah, kemudian di sini ada beban dan pendapatan lain-lain, dan laba rugi bersih adalah laba rugi kotor tadi diakumulasikan dengan ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa buka ke accounting, kemudian configuration, kemudian kita bisa buka accounting report. Nah, di sini tampilannya bisa kita grupkan berdasarkan parent report. Nah, di sini kita punya beberapa kategori. Yang ingin kita lihat dulu ada di sini profit loss and balance sheet. Nah, ini adalah kita bisa sebut apa ya namanya, parent kategori dari ini semua. Jadi di sini profit loss dia tidak memiliki parent, jadi ini yang ada di atas. Nah, kemudian di bawahnya ada, kita bisa lihat di profit loss ini berarti anak dari profit loss ini tadi. Kemudian di sini ada income dan expense. Nah, income dan expense inilah yang kita lihat di laporan tadi. Ini income dan expense. Nah, kita akan menyeting ini yang ada di sini lah pokoknya. Nah, yang pertama kita ingin pertama kita coba cek dulu isinya dari settingan ini. Nah, di sini ada report name, sequence, sign of report, parent, type, financial report style, dan di sini ada settingan tambahan. Pertama, report name jelas sesuai namanya, nama report. Di sini income. Ketika kita ubah menjadi misalnya kita ingin samakan dengan laporan keuangan punya Ahmad Daniel, di sini jadi penjualan. Kita ubah jadi penjualan. Maka nanti di sini akan berubah jadi penjualan juga seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sequence. Sequence ini defaultnya 0, tapi kita bisa ubah sesuai dengan urutan kategori yang ingin kita tampilkan. Nah, kalau misalnya di sini kita samakan kayak ini, berarti ini sequence-nya 10. Seperti itu. Namun ini tidak akan ditampilkan di laporan Odoo. Kemudian ada sign on report. Nah, di sini sign off report ada preserve balance sign dan ada reverse balance sign. Nah, apa itu balance sign? Balance sign itu ini minus ini. Jadi kalau misalnya expense ini dia kan apa ya namanya, income. Misalnya di income ini kan di sini plus. Tapi kalau misalnya di catatan akuntansi dia itu merupakan kredit karena debitnya merupakan kas. Kasnya nambah maka dia debit. Nah, kemudian yang kredit lawannya adalah income ini. Nah, tapi kan kalau misalnya dijadikan laporan, kita nggak mungkin bilang kalau income kita minus. Jadi karena ini awalnya minus, kita bisa reverse balance sign menjadi plus. Jadi yang dilaporkan di sini dia income-nya positif. Seperti itu. Kemudian parent profit loss berarti ini akan ditampilkan di
apa ini? Laporan profit and loss. Kemudian tipe akun di sini ada 4. Jadi yang pertama ada view. View ini kita bisa bilang dia semacam kayak menampung beberapa kategori-kategori di bawahnya. Jadi kalau misalnya ini tadi profit and loss, dia cuma view, jadi dia menampung ini semua. Sedangkan yang memiliki value adalah yang tipe-tipe lainnya. Nah, penjualan, kemudian apabila kita save dulu. Kemudian apabila kita pilih account, maka di sini yang akan ditampilkan di sini adalah akunnya langsung. Jadi kan tadi akun tipe, di sini ada income dan other income. Maka yang akan ditampilkan adalah semua akun dari tipe akun income dan other income. Sedangkan kalau kita pilih account, kita bisa pilih manual satu persatu akun yang ingin dimasukkan. Misalnya kita hanya ingin memasukkan kas kecil, kita bisa select dan kemudian akan tersimpan. Nah, untuk kasus ini kita bisa langsung saja masukkan income-nya saja. Langsung semuanya income. Kemudian ini report style formatting dari nama ininya, dari tulisannya. Nah, di sini otomatis saja. Kemudian karena kita ingin mengikuti format yang dibuat oleh Ahmad Daniel, format untuk laporan profit and loss laba rugi di Indonesia, kita hanya menginginkan penjualan saja di sini. Jadi other income-nya bisa, oleh karena itu other income kita bisa hapus. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita coba cek dulu perubahannya, profit loss. Kemudian all entry saja, karena entry-nya emang cuma sedikit. Loading, nah financial report. Nah, kita bisa lihat di sini ada penjualan, ada expense. Nah, di sini penjualan hanya tinggal penjualan daging karena pendapatan bunga dan pendapatan lain merupakan income, other income. Nah, di sini kita bisa cek expense dulu baru penjualan. Kenapa? Karena kita belum men-set sequence-nya. Jadi kalau di sini sama-sama 0, maka yang akan ditampilkan duluan adalah yang alfabetnya paling kecil. Jadi di sini yang ditampilkan E dulu, baru P. Nah, kita bisa ubah ini jadi sequence-nya 10 aja. Kemudian save. Kemudian kita ubah yang satunya, yang expense itu jadi ini dimasukkan jadi HPP aja. Jadi HPP kemudian sequence-nya 20. Kemudian di sini preserve balance sign. Nah, kapan kita menggunakan reverse balance sign dan preserve balance sign? Umumnya reverse itu digunakan untuk 3 jenis akun. Yang pertama ada akun pendapatan, kemudian modal, kemudian satu lagi hutang kalau nggak salah. Nah, kemudian ini kita buat yang HPP. Pairnya masih profit loss, tipe akun type, kemudian automatic formatting. Kemudian kita hanya ingin HPP, berarti di sini hanya cost of revenue aja. Jadi yang expense hapus, depreciation hapus. Kemudian kita save. Kita coba cek lagi, di sini kan sudah pakai sequence, jadi kita buat profit loss lagi. All entries print. Oke, financial report 4. Nah, jadi penjualan di atas dan HPP di bawah. Kemudian HPP-nya, oh iya benar. Kemudian kita buat lagi di sini ada laba rugi kotor. Nah, di sini laba rugi kotor adalah akumulasi dari penjualan dan HPP. Jadi penjualan kurangi HPP sama dengan laba rugi kotor. Nah, kita bisa buat ini, buat baru, create, kemudian reportnya laba rugi kotor, sequence-nya kita beri berapa? 30. Kemudian reverse balance sign, karena kalau misalnya dia untung, maka nilainya positif, maka nilai kalau normal, maka nilainya akan kredit kan negatif. Jadi kita reverse juga di sini. Kemudian parent-nya profit and loss.
Kemudian tipenya di sini akun tipe. Kita masukkan yang tadi expense dan income. Nah, di sini apabila kita memasukkan dua akun tipe atau lebih, maka yang akan dikeluarkan adalah nilai akumulasinya. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya ini karena hanya punya satu, ini yang udah ada banyak lihat nih. Di sini ada HPP daging, gaji karyawan, event dan sebagainya, maka di sini akan ditampilkan akumulasinya. Di sini minus 343. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini kan ada penjualan daging dan HPP daging. Kalau kita masukkan dua-duanya, kalau kita pilih display children with hierarchy, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi yang ingin kita lakukan adalah kita pilih no detail aja. Display children flat, sepertinya untuk versi saya sama seperti no detail. Jadi kita pilih no detail aja. Kemudian kita save. Kemudian kita coba lihat lagi perubahannya. Kemudian Alan Tree, profit loss, print. Baik, di sini sudah bisa terlihat penjualan HPP laba rugi kotor sebanyak segini. Ini adalah sebentar, income dan expense. Benar nggak? HPP daging. Income sama expense. Oh, sorry, salah. Ini harusnya bukan expense. Tapi ini HPP. Ini bukan expense. Tapi cost of revenue. Nah, save lagi. Coba kita lihat apakah sudah benar. Profit and loss, print. No, oh ya, sama sih. Oke, nah di sini seharusnya sudah benar. 709 juta dikurangi 253 juta, hasilnya 456 juta. Seperti itu. Nah, kemudian next di bawahnya ada apa? Kategorinya lagi laporan keuangan. Ada beban administrasi dan umum. Nah, di sini dijadikan kategori-kategori lagi, namun itu akan kita bahas nanti. Yang kita akan tambahkan langsung aja ini beban. Jadi beban ya, beban, kemudian sekuensinya berapa? 40. Parent, profit loss, kemudian tipenya dia langsung akun tipe aja, automatic formatting, preserve, beban ya. Oh ya, pendapatan yang di reverse. Beban ini bukan liability, tapi dia apa tuh? Beban gaji dan upah. Gaji karyawan itu expense. Beban itu expense. Oh ya, ini expense semua. Kemudian save. Beban-beban. Well, sebenarnya ini bukan beban-beban, tapi pengeluaran lainnya lah ya. Cuma bisa diedit sesuka hati. Kemudian tambah satu lagi, pendapatan lain-lain. Kemudian sekuensnya di sini ada 50. Kemudian PR-nya profit and loss. Akun tipe, di sini akun tipenya berarti dia other income. Select, save. Sorry, di sini reverse. Save, kemudian financial report. Kita coba cek lagi. Oh, sekalian satu lagi nih, ada laba rugi bersih. Nah, jadi laba rugi kotor di duplikat. Bersih. Ini berarti total dari semuanya. First income,
expense sama other income. Select, save, kemudian profit loss. Nah, kita generate, seharusnya ini sudah sesuai dengan format yang ada di data Ahmad Daniel. Nah, di sini ada penjualan, kemudian setelah itu HPP, kemudian raba rugi kotornya ditampilkan. Ini beban-beban belum di itu. Nah, ini flat, kalau flat gitu kan masih kosong, jadi kita kasih hierarki. Di sini juga pendapatan lain-lain juga kasih hierarki. Save, kemudian profit and loss generate lagi. Ya, nah ini jadinya penjualan daging berapa, HPP-nya berapa, kemudian akumulasi laba rugi kotor, kemudian beban-beban, kemudian pendapatan lain-lain, dan ini kalau diakumulasi jadinya 45 juta, jadi 45 juta minus ya, tapi karena ini beban. Jadi 456 dikurangi 45 jadinya 411. Total laba rugi bersihnya 411 juta. Seperti itu. Kemudian next kita akan mencoba mengatur format di neraca, atau di sini kalau di Odoo dia balance sheet. Pertama kita lihat balance sheet yang ada. Sebentar, ini rename, mungkin kita kasih final ya temannya. Close takutnya. Profit and loss. Profit and loss. Kemudian kita coba lihat balance sheet display kredit debit, karena kalau nggak salah di sini debit sama kredit. Print. Terus saja. Oke, kita lihat inisialnya kayak apa. Di awalnya seperti ini. Jadi dia balance sheet sebenarnya sepertinya sama, dia aktiva dan hutang dan modal, berarti emang aset dan liabilities. Nah, cuma mungkin yang akan kita ubah sedikit adalah di sini terlalu banyak. Jadi yang ingin kita lakukan adalah mengkategorikannya lagi supaya lebih sedikit. Nah, tadi ada beberapa tipe yang belum saya jelaskan. Nah, kita bisa lihat dulu di balance sheet isinya apa, aset dan liability. Di sini aset isinya receivable, bank and cash, current asset, non current asset, fixed asset. Kita simpan dulu, kita buat baru aja. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva. Nah, karena aktiva di sini masih punya beberapa kategori lain di bawahnya, dan dia tidak memiliki value. Kalau kita lihat di sini garisnya di bawahnya dia kategori. Nah, kita bisa menggunakan tipe view aja. Nah, tipe view parentnya balance sheet, sequence-nya di sini 10. Preserve balance ya tidak relevan. Relevan sih. Ntar jadi totalnya, tapi kita preserve aja dulu, save. Save, kemudian kita buat baru di dalamnya. Aduh, kemana ya? Oh, ini. Aktiva lancar. Nah, aktiva lancar masih punya kategori kas dan setara kas. Kita langsung satuin aja lah ya. Jadinya aktiva lancar. Dia sequence-nya 0, tidak apa-apa. Preserve balance, parent-nya berarti dia parent yang tadi, dia aktiva. Nah, jadi dia nanti aktiva lancar ada di dalamnya aktiva. Setelah itu automatic formatting, tipenya berarti akun tipe. Di sini duplicated dulu. Cek yang tadi. Di sini dia menggunakan apa ini? Bank and cash. Bank and cash saja ya. Cash. Oh ya, berarti aktiva lancar hanya bank and cash. Bank and cash, select, kemudian save.
Princess Valentine, coba cek dulu, just to make sure all entries display the benar. Oke. Oke, di sini udah ada aktiva lancar. Oh, aktiva lancarnya ternyata belum di ini ya. Oh, sorry. Aktiva lancar itu di sini. Edit hierarki. Jadi ntar di sini akan ditampilkan kas dan bank. Nah, kemudian selanjutnya ada piutang. Piutang berarti itu receivable. Create, kemudian piutang, pairnya siapa? Aktiva. Aktiva, tipenya akun tipe, jangan lupa ini hierarki. Kemudian tipenya di sini ada receivable ya, piutang kan? Ya, piutang usaha. Berarti di sini receivable paling atas. Oke. Kemudian save. Hierarki di sini sequence-nya nol lagi. Oh, di sini karena kita ada beberapa mungkin supaya terurutkan, ini berarti piutang nomor 2 aja. Dan kemudian tadi ada aktiva lancar, kita beri nomor 1 supaya terurutkan. Reporting, balance sheet, all entries. Oke. Pastikan dulu benar atau tidaknya. Nah, di sini ada aktiva lancar, ada piutang usaha. Ya. Ini abaikan dulu. Biar jadi referensi dulu. Kemudian piutang usaha sudah ada, kemudian di sini ada persediaan, berarti persediaan ini aset. Aset. Persediaan. Parent aktiva, tipe akun tipe, hierarki, aset. Current aset. Non current aset ada gak ya? Saya ingat saya di ini gak ada. Non current. Oh, tidak ada. Berarti yang non nggak ada. Oke. Current asset. Current asset. Oke. Save. Persediaan tipe oke. Persediaan kemudian langsung aja di sini ada aktiva tidak lancar, create aktiva tidak lancar. Parentnya aktiva tipenya dia akun tipe. Masih ada kategori lagi ya. Ya baiklah, kita buat ini view aja. Dan supaya adil, yang tadi juga aktiva lancar ini juga kita jadikan view dan kita buat kas dan setara kas. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini nomor 1 harusnya. Oh enggak, ini nomor 0 aja karena dia di dalam. Ini view juga, parentnya aktiva lancar. Aktiva lancar, preserve, save. Dan di sini harusnya kas dan setara kas masuknya ke aktiva. Sorry. Oh, sorry, salah. Di sini harusnya aktiva lancar. Ini harusnya namanya yang ini aktiva lancar. Aktiva lancar. Sorry. Kemudian yang tadi
yang ini yang akun tipe harusnya namanya kas dan setara kas. Kemudian ini 0, kemudian parentnya aktiva lancar. Di close dulu karena namanya tadi sama. Edit, aktiva lancar. Nah, durasi Pak. Oke, kemudian lanjut. Aktiva tidak lancar memiliki aktiva tetap. Nah, berarti create aktiva tetap. Sequence 0 aja karena hanya sendiri. Di sini aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar, kemudian tipenya akun tipe. Display hierarki, kemudian di sini aktiva tetap berarti fixed asset. Fixed, oh ini ada fixed. Select, kemudian kalau di sini dia bank receivable udah karena aset non current, fixed non current karena nggak ada ya udah tidak usah nggak apa-apa. Kemudian kita coba cek lagi, seharusnya yang pengganti aset ini udah selesai. Delete coba. Delete, kemudian report, balance sheet, entries, debit credit. Oke, di sini ada persediaan. Di sini juga ada totalnya dari semua akun di sini. Di sini ada aktiva. Ya, kenapa persediaan di sini ya? Persediaan itu seharusnya dia nomor 4. Nah, sorry, report lagi. Nah, di sini ada aktiva, aktiva tidak lancar, kemudian di dalamnya ada aktiva tetap, bangunan aktiva tidak lancar seharusnya dia nomor 3. Oke, salah lagi. Reporting balance. Nah, ini harusnya yang benar. Aktiva lancar, kas dan setara kas. Di sini ada kas kecil, mandiri, BNI dan BCA. Kalau di laporan keuangan dia dipisah lagi kas dan bank. Cuma kita langsung disatuin aja lah ya, biar tidak dalam lagi. Kemudian ada piutang, kemudian piutang. Ya, ada piutang usaha dan piutang karyawan. Di sini hanya piutang usaha. Kemudian di sini ada aktiva tidak lancar, dibagi lagi menjadi aktiva tetap. Nah, kemudian persediaan. Oh, persediaan harusnya nomor 3. Persediaan nomor 3 kan? Oh, aktiva tidak lancar harusnya nomor 4, persediaan nomor 3. Oke, oke. Ya. Oke, ya. Oke, seharusnya itu yang benar. Kemudian selanjutnya ada hutang dan modal. Hutang dan modal sepertinya sudah diwakilkan di sini ya. Ada liability di sini. Kita bisa ubah namanya aja. Hutang dan modal. Dan modal. Kemudian parentnya balance sheet, view, preserve, save. Hutang itu harusnya dia reverse gak sih? Liability. Kalau di sini hutang. Kita preserve aja dulu sementara. Toh ini nanti bisa diatur sesuai dari keinginan pengaturnya juga. 20. Save. Hutang dan modal. Kemudian di sini dibagi 3, hutang, modal, dan laba rugi tahun berjalan. Oh, ini sepertinya salah masukin. Jadi ada hutang dan modal. Kemudian balance sheet di sini ada hutang dan modal ada 2. Liability. Yang pertama ada liability. Oh, ini dijadiin 1 ya. Jadi yang benar itu di sini hutang dulu 10, dia hutang
hutang, akun tipe benar, hierarki dia payable, wait, hutang jangka pendek. Oh, ini berarti payable sama current liabilities. Non current kalau nggak salah nggak ada. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita buat lagi dengan nama modal. Modal 20. Modal itu equity. Equity. Nah, kemudian di sini juga ada satu contoh penggunaan dari tipe report value. Nah, sebenarnya yang kita inginkan adalah total semuanya. Jadi ini parentnya langsung di balance sheet-nya aja. Jadi apa itu report value? Jadi dia otomatis mengkalkulasi semua transaksi yang ada di pilihan ini. Jadi apa ya namanya? Kalau kita lihat contoh di sini, dia profit loss report. Jadi di balance sheet dia juga memberi nilai dari laporan laba rugi. Nah, ini nilainya. Nah, kalau kita masukkan, jadi dia akan menghitung ini. Nah, kenapa yang tadi kita tidak menggunakan report value? Karena tadi kita memasukkan juga laba rugi kotor dan laba rugi bersih. Kalau kita menggunakan report value, maka ini akan dihitung juga. Ini dan ini semua akan dihitung dan nilainya akan menjadi double. Jadi kita lebih aman menggunakan cara tadi, yaitu akun tipe, kemudian pilih akun-akunnya, kemudian kita tidak menggunakan detail. Nah, karena di format neraca ini tidak ada laba rugi yang dimaksud di sini, maka kita tidak memerlukan ini. Jadi kita hapus saja. Seharusnya sekarang sudah benar balance sheet-nya. All entries, debit, credit. Financial report 14, aktiva lancar, kas dan setara kas, piutang, persediaan, aktiva tidak lancar, aktiva tetap, hutang dan modal, hutang. Kemudian di sini ada modal dasar dan historical balance. Iya. Oh, di sini dimasukkan laba rugi ya. Tapi laba rugi sudah termasuk di mana ya? Kita coba lihat di ini dulu ya. Di chart of account. Chart of account. Filter berdasarkan akun tipe. Dia itu equity ya kalau salah. Laba rugi tahun lalu. Laba rugi tahun lalu itu masuk modal equity. Oh ya, sudah benar ini. Cuma emang gak ada transaksinya aja. Baik, untuk format saya rasa sudah selesai. Nah, kita langsung coba skenario salah satu fitur di modul accounting. Untuk saya ditugaskan untuk mereview atau memberi contoh salah satu transaksi liquidity transfer atau transfer likuiditas di mana kita ingin mencairkan dana yang ada dari bank. Jadi kalau kita ingin mencairkan dana dari bank, dana itu tidak langsung serta-merta dari bank ke kas kita. Jadi ada satu namanya akun perantara atau liquidity transfer account atau di sini apa ya namanya? Akun antara kalau nggak salah. Nah, rekening antara, itu dia, rekening antara. Tipenya current asset. Nah, kasusnya adalah, perusahaan Kaiba Corporation memiliki saldo di BNI sebanyak 200 juta dan kas sebanyak 50 juta. Kita lihat di balance sheet tadi, dia punya kas 200 juta dan kas
punya di bank 200 juta dan kas 50 juta. Nah, suatu saat Setu Kaiba selaku pemimpin perusahaan ingin mengambil uang dari bank sebanyak 50 juta untuk pembelian stok barang yang tidak hanya menerima pembayaran kas di masa depan. Jadi dia ingin ambil uang ini sebanyak 50 juta dan dipindahkan ke kas kecil. Nah, bagaimana caranya? Kalau secara proses transaksinya, kita bisa ke accounting, kemudian kita bisa ke bagian cash. Di sini akan ada cash register, tapi kita belum bisa buat ini karena belum ada apa ya namanya, belum ada uang di akun antara tadi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah ke bank dulu, kemudian kita buat bank statement untuk mencairkan dananya. Jadi misalnya kita kalau nggak salah ini ada pengisian saldo kas kecil. Pengisian saldo kas kecil starting balance dia 200 juta. 1 2 berapa tuh? 1 2 1 2 3 1 2 3. Kemudian ending balance-nya langsung kita isi bentar aja. Date-nya hari ini. Di sini juga ada pengisian saldo kecil. Kita kasih label yang sama aja. Kemudian partner, kopi apa sih? Kopi ini dong. Kemudian amount-nya kita ingin mengambil dari bank, karena kita ingin mengambil jadi dia 50 juta. 1 2 3 1 2 3. Jadi segini kita reconcile. Kita coba di sini pilih akunnya antara tadi, antara rekening antara sebentar dulu. Banknya di sini kita pilih Bank BNI. Waduh, yang mana tuh? Bank BNI dia configuration bank account. Yang Bank BNI yang mana ya? Ini Bank BCA. Nah, ini dia 30. Jurnalnya jangan lupa pakai yang Bank BNI. Aduh. Berapa tuh nolnya? Ini 200 juta nih. Reconcile. Kemudian tadi mana? Akunnya antara rekening antara pengisian kurangi 50 juta. Kemudian kita reconcile. Bismillah. Yeay. Go to bank statement, lihat dulu. Kita statusnya masih new, jadi kita harus validasi untuk bisa memproses transaksi ini. Jadi ini isi dulu 150 juta. 1 2 3 1 2 3. Validasi. Dan kemudian apabila kita membuka profit loss yang baru, balance sheet. Balance sheet yang baru, all entries, kemudian debit credit, print, maka data yang akan ditampilkan adalah data yang sudah terupdate dengan transaksi ini. Kita lihat di sini harusnya, BNI dia berkurang 50. Kemudian kalau nggak salah, di sini ada persediaan, di sini ada rekening antara 50 juta debitnya. Nah, base case-nya di setiap ini rekening antara ini harus kosong. Kenapa ya? Karena kita ingin setiap transaksi itu udah lunas, udah selesai. Jadi di sini balance-nya harus kosong. Jadi setelah kita membuat bank statement, yang kita inginkan adalah kita meregister transaksi tadi ke kas kita. Jadi kita buka kas, kemudian new transaction, kita buat baru. Kemudian jurnalnya kita hanya satu, kas ID. Kemudian reference-nya tadi saya sudah buat pengisian saldo kas kecil. Ya, samain aja lah ya. Pengisian saldo kas kecil. Oh, ini aja deh, penerimaan dari bank. Oh, ini dia ya. Starting balance dari kas kita itu 50 juta. 1 2 3 1 2 3. Kemudian yang ingin kita masukkan adalah sebanyak 50 juta tadi yang dari bank. Nah, jadi total 100 juta kita reconcile dulu. Kita masukkan akun mana yang ingin kita transfer. Tadi kita transfer dari rekening antara.
tax, tidak ada tax analytic account, pengisian saldo, kita reconcile. Yay. Balik lagi, kemudian ending balance-nya 100 juta. Kemudian validasi. Bismillah. The closing balance. Karena ini 10 juta. Kita validasi. Oke, transaksi sudah selesai, jadi seharusnya nilainya sudah tercatat di balance sheet yang baru. Kemudian kita buka Allen Trace, display, kemudian print. Ya, finance reportnya, no, sudah tercatat di sini. Ada aktiva lancar, BNI berkurang 50, jadinya 150. Kas kecil, oh ya, kas kecilnya bertambah juga, tadi 50 jadi 100. Kalau kita lihat di sini, nah ini 50 jadi 100. Sekarang saldonya 100, dan kemudian rekening antara sekarang sudah 0. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.